Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 6. Saya semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang konseling, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas atau memenuhi UTS. Baik, di sini saya akan menjadi pendengar dari seseorang yang ingin konsultasi tentang masalah yang dialaminya. Dan kebetulan seseorang ini adalah sepupu saya sendiri. Silahkan perkenalkan namanya, boleh? Perkenalkan, namaku Indah. Ini langsung cerita aja ya. Ya. Oke. Jadi sekarang ini aku masih kuliah dan kebetulan baru masuk ke semester 8. Yang mana aku sekarang lagi nyusun skripsi kan, proposal skripsi. Dan masalah yang mau aku konsultasikan sekarang ini berkaitan dengan aku nggak bisa nyusun skripsi ini dengan fokus karena banyak masalah yang aku hadapi. Jadi tuh aku nggak punya banyak waktu, menyisihkan banyak waktu untuk fokus ke skripsiku dulu gitu. Yang itu dari tekanan orang tua, dari tekanan lingkungan, dan juga kalau menurut aku ya, kalau nyusun skripsi lagi tinggal di rumah itu agak sulit sih. Lebih enak itu nyusun skripsi saat lagi ngekos, karena aku lihat dari teman-teman aku itu yang udah mulai sempro, mereka rata-rata itu anak kos karena fokusnya mereka itu jadi lebih banyak waktu mereka itu ke skripsi dan nggak ada tekanan dari orang tua. Jadi hidup mereka tuh kayak fokus ke skripsi dan mereka tuh bahagia gitu sama teman-temannya. Jadi skripsinya tuh jalan, jadi mereka cepat sempro. Nah, selain itu juga faktor yang bikin aku lambat nyusun skripsi ini dari keluarga juga sih. Aku juga dibanding-bandingkan di keluarga sama sepupu aku yang lainnya yang lagi jalankan skripsi juga. Tapi memang jujur karena kalender akademik kampus aku ini jalannya lebih lambat daripada kampus lain, jadi mungkin perbandingannya sekitar kalau di kampus lain itu sudah UTS, sedangkan di kampus aku baru libur. Nanti di kampus lain itu udah UAS, di kampus aku baru mulai pelajaran atau udah UTS gitu. Jadi nanti kalau kampus lain sudah libur, di kampus aku baru mulai UAS. Jadinya Jadi modelnya kayak lebih lama gitu ya? iya, jadi kalender akademik dari kampus aku itu lambat nyusul dari yang lain. Makanya jadi teman-teman aku di kampus lain itu udah banyak banget yang sempro, sedangkan aku baru mulai nyusun. Dan sekarang ini sebenarnya aku udah nyicil lumayan, udah dapat 2 bab. Tapi karena susahnya mencari waktu luang, karena kesibukan di rumah juga, masalah dari orang tua juga, jadi itu memecahkan pikiranku gitu, susah fokus, susah membagi waktu untuk menyusun skripsi. Kalau boleh tahu nih, masalah keluarganya apa sih? Ya kan salah satunya itu Sampai ngebuat nggak fokus gitu, kayak jadi apa, kerjaannya tuh jadi kayak tertunda, skripsinya, judul-judulnya yang udah dicicil jadi kayak tertunda gitu. Apa sih sebabnya, masalah orang tuanya tuh? eh, salah satu masalahnya itu kayak pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Terus tuh kayak kalau namanya juga orang tua ya, dia sudah bekerja seharian di luar, jadi saat pulang kan pasti emosi menumpuk, jadi tuh melampiaskannya ya ke aku karena aku juga anak tunggal Ya kan. kan pastinya capek gitu, Ya, jadi melampiaskannya ke anak. jadi aku terbebani pikiran aku dengan emosi dari orang tua yang dilampiaskan ke aku. Terus juga aku jadi bahan perbandingan satu keluarga dengan sepupu-sepupuku yang lainnya. Terus juga aku dapat tekanan yang pasti dari orang tuaku, disuruh cepat menyelesaikan, sedangkan kondisi aku ini nggak sepenuhnya bisa selesai dengan cepat. Terus juga aku bukan nggak punya sih, aku sulit dapat bantuan gitu dari orang-orang yang mau bantu aku. Ya ada beberapa, cuman nggak semua orang kan pasti mau berbagi gimana dia nyusun skripsi. Jadi gimana usaha aku sendiri aja dengan ngambil sela-sela waktu yang ada. Terus juga karena akhir-akhir ini banyak acara keluarga, jadi kan waktu buat nyusun skripsi itu lebih sedikit gitu. Jadi waktunya tuh lebih sedikit ya, dari mengerjakannya daripada apa, lebih banyak pekerjaan lain daripada mengerjakan tugas kuliah gitu ya.
Sebenarnya kalau lagi lagi ada pekerjaan gitu, lagi nggak megang skripsi dulu, lagi nggak megang proposal dulu, nggak nyusun, sebenarnya di pikiran saya ini juga udah mulai ngerangkai, nyusun-nyusun. Oh, nanti ini yang dicari, nanti mau cari ini, nanti mau searching ini, mau cari itu, nanti mau nambahkan ini, mau nambahkan itu, udah disusun nih di dalam pikiran. Cuman karena waktunya nih nggak banyak waktu kan, yang ada waktu yang tersisa, jadi nanti pas sudah di depan laptop bingung lagi gitu karena tertunda. Terus tuh juga ada satu beban pikiran lagi, itu tuh dari uang perkuliahan saya, karena saya selama ini bayar kuliah itu dari beasiswa, dari bidik misi. Jadi kalau kalau saya lambat ikut ikut sempro ya nanti kan jadi saya masuk lagi ke semester berikutnya, jadinya harus pakai uang pribadi lagi karena udah nggak ada bidik misi lagi. Saya juga pusing di situ karena saya di sini posisinya juga kerja, jadi harus bagi waktu juga sama kerjaan, dan gaji saya juga sepertinya nggak mencukupi sih kalau buat bayar UKT kuliah. Oh, jadi jadwalnya padat banget ya. Nah, Kayaknya sulit untuk menyelesaikan kerjaan kuliahnya. Jadi ini tadi kan pas udah cerita kayak gini, gimana perasaannya? ya udah menjadi lega lah, sedikit lega plong, karena ada orang lain yang mendengarkan masalah saya, keluhan saya. Selama ini saya pendam sendiri gitu. Nah, di sini saya mau ngasih sedikit solusi ya. Nah, jadi kan kamu ini kan kayak lebih dibandingin gitu, dibandingin orang tuamu tuh kan ngebandingin kamu sama sepupu-sepupu yang lainnya, sama teman-temanmu yang beda universitas, beda kuliah gitu kan, beda tempat kuliah. Karena kan tempat kuliahmu itu kayak akademik kalendernya itu berbeda sama tempat kuliah teman-temanmu yang lainnya itu berbeda. Nah, di sini tuh solusinya gimana ya? Kan orang tua ini kan sibuk kerja. Terus pulang kerja tuh juga kan pastinya tuh kan capek banget. Nah, dari sibuk kerja tuh kan pasti kayak ada waktu libur gitu. Maksudnya tuh kayak weekend gitu kan, biasanya tuh kayak di hari Minggu tuh kan pasti nggak kerja. Nah, di situ kalau misalnya semuanya lagi kumpul kayak bapak ibu kamu, terus kamu juga ngumpul di situ, itu kamu kayak ngambil pinter-pinter aja, ngambil apa deh dah? Ambil waktu, ngambil kesempatan. Ngambil kesempatan mumpung mereka kumpul gitu kan, kayak membuat diskusi tapi kayak dikasih bercandaan gitu. Jadi kayak intinya dalam pembahasannya itu nanti nggak terlalu serius, nggak terlalu tegang, jadi kayak dibawa kayak bercandaan aja. Itu kamu kayak lebih speak up, ngomong sama orang tua maunya kamu tuh kayak apa, bukan berarti mau yang kayak manja gitu kan, karena kamu ini kan udah dewasa. Jadi ngomongnya meskipun kayak beneran kayak serius tapi masih tetap bercanda, ya bilang ke orang tua intinya kamu itu kayak butuh dukungan, butuh semangat dari bapak ibumu, bukan tekanan. Jadi intinya itu kayak nggak mau dibanding-bandingkan, dan nggak butuh kayak tekanan yang lebih membuat mental jadi kayak intinya tuh kayak apapun itu kayak nggak fokus ke satu tujuan, karena orang tuamu sendiri kan pengennya kamu juga cepat lulus, pengennya kamu cepat selesai, cepat sempro, tapi mereka sendiri tidak memberi semangat dan memberi dukungan, malah memberi tekanan. Jadi ya itu tadi solusiku, kamu lebih bicara ke orang tua, bilang butuh dukungan, cuman nanti ya diselingin sama bercanda gitu. Terus biasanya itu kan kalau pulang dari kerja tuh kan kayak bawaannya emosi karena capek dari kerja itu, berarti biasanya tuh kayak bertengkar nggak sih? Iya, kadang-kadang ada bertengkar di rumah. Oh gitu. Nah, jadi dicoba dulu aja tadi solusiku. Terus kan itu kayak udah termasuk usaha nih. Nanti kan kamu berusaha
ya ngomong lah, meskipun itu agak berat lah kalau ngomong. Terus solusi yang paling utama menurut aku sih, kamu berdoalah sama Allah, dimana nanti diberikan jalan yang baik. Terus kalau misalnya udah berusaha sama berdoa tapi masih tetap gitu-gitu aja, ya pokok kita ini kan sudah ikhtiar sama Allah. Kalau misalnya belum ada jalan yang baik, ya udah kita pasrahkan semuanya aja. Oke, kalau gitu makasih ya kamu udah mau dengerin masalahku, udah mau dengerin keluh kesah aku, jadi agak sedikit plong gitu. Dan kamu mau ngasih sedikit solusi buat gimana caranya aku ngatasin masalah ini. Ya. Baik, sekian video konseling dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.